lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku bersama Caca Rusdalekawa, pegiat literasi di Maluku. Nah ini pegiat literasi digital itu harus di garis bawahi, karena pegiat literasi banyak tapi yang literasi digital ini cuma 15 orang tadi ya. Caca, tadi Caca bicara soal 4 pilar literasi digital. Nah, kalau kita masih mengaitkan dengan RA Kartini itu juga sibuk ya dalam giat literasi, menulis, membaca, ya kan, menulis, membaca, mengajarkan orang untuk tahu menulis dan membaca. Menurut saya sih kalau perempuan ya, kemudian dari awal dari pikirannya itu sudah niatnya untuk mencerdaskan orang, sejak dari dalam pikirannya itu mencerdaskan orang lain, itu kayaknya surga ya, mulia banget, Masya Allah ya kan. karena itu dilakukan jauh sebelum RA Kartini itu berumah tangga ya. Dia sudah peduli terhadap hal-hal itu, tapi dibantu difasilitasi dengan memang keluarganya yang juga mendukung. Nah, betapa luar biasanya kalau kita punya lingkungan dan support system yang oke gitu. Saya berharap semua pemirsa juga punya support system seperti amin ya, amin. Nah, Caca, saya punya satu bait atau ini yang bisa dibilang saya salin dari tulisannya Caca. Waduh. Jadi Caca Rusda ini juga ya mirip-mirip lah, 11-12 lah sama Kartini. Cuman ya kalau Kartini kan ya habis gelap terbitlah terang, kalau kita ini apa ya? Iya kan, maksudnya ya kita ini bagaikan debu di sandalnya RA Kartini gitu ya, masih belum apa-apa. Tapi ini Caca menulis seperti ini. Menulis adalah terapi hati dan pikiran. Kopi adalah vitamin untuk berimajinasi, dan pantai adalah lumbung inspirasi. Jadi Caca Rusda ini juga sangat-sangat puitis. Menulis puisi, Ca? Ya, menulis. Sudah banyak yang ditulis? Sudah, alhamdulillah. Sudah dalam bentuk buku juga sudah dibukukan, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda juga sudah. Wow, yang itu ada. Yang dalam bahasa Belanda kayaknya pernah lihat. Ya, sepintas lalu pernah lihat karyanya. Luar biasa. Oke, tadi Caca sebelumnya memang pernah bilang kalau menulis itu, kalau saya menulis nanti tidak dikenal gitu ya. Jadi kayaknya itu kita sepakat tadi itu tanda mata. Lalu kesininya kesibukan menulisnya gimana? Oke. Jadi sama teman-teman WPI ini kita lagi mau bikin buku antologi esai, tapi judulnya masih rahasia ya. Masih on proses dengan teman-teman WPI. Terus saya juga lagi mau ngajak teman-teman Mapindo nih sebenarnya. Kita mau bikin. Tidak ngajak saya. Kalau mau gabung itu sesuatu yang sangat luar biasa buat teman-teman Mapindo. Jadi kita memang lagi selain fokus di Mapindo ya, selain fokus di edukasi literasi digital, kemudian sosialisasi hoax, di tahun 2023 ini kami rencananya mau bikin buku memang. Buku tentang hoax lokal di Maluku. Kalau tahun 2022 kemarin saya bikin puisi dan kita kolaborasi dengan hip hop. Karya Mar Upi. Iya, kayaknya saya nonton ya. Dan kita posting di YouTube. Jadi bagus banget. Bait-baitnya itu tentang ajakan-ajakan literasi bagaimana kita berliterasi digital. Jadi teman-teman Mapindo melihat hoax dari kacamata sastra juga. Asik. Saya suka banget sama sastra juga, Caca. Harus. Ya, ajak saya, Caca. Boleh. Oke, lalu ini terkait dengan tadi saya bilangnya literasi digital itu kan banyak yang asal nyebarin informasi gitu kan. Caca, kalau misalnya memang kita mendapatkan satu informasi yang kayaknya rada-rada kayaknya tidak masuk akal, apa yang harus kita lakukan? Mungkin masyarakat perlu tahu. Jadi ketika informasi itu masuk ke handphone, lalu masuk di WA atau kebetulan dia muncul di beranda Facebook, itu yang pertama itu cek sumbernya. Sumbernya dulu. Kalau misalkan sumbernya tidak jelas, kita bisa itu periksa fakta yang paling mudah itu bisa lewat Google loh, Google. Google. Kemudian Google. Kita cek sumbernya, itu linknya itu. Kalau misalkan itu link abal-abal ya, orang bilang abal-abal gitu, kalau misalkan bukan dari media-media besar,
itu jangan langsung dipercaya. Mending kita tanya-tanya lagi, cek lagi di media-media yang seperti ya media-media besar. Seperti TVRI. Seperti TVRI ya betul. Iya dong. Iya. Betul seperti Harus TVRI. Dicek data. dulu, dicek. Kemudian kita periksa tahun, tanggal, terus lokasi. Kan ada beberapa kasus itu narasinya itu tentang Maluku, tapi fotonya itu di luar Maluku. Iya. Kemudian ada video dari tahun sekian puluh tahun yang lalu dinarasikan kembali. Ini sebenarnya kan satu apa ya? Yang tidak masuk akal. Kekacauan ya. Chaos. Iya, jadi ini saya berusaha bilang kekacauan ya. Jadi ini informasi juga nih kan. Dalam menggunakan informasi itu ada 3 kekacauan yang kita ketahui. Itu yang pertama misinformasi, yang kedua disinformasi, dan yang ketiga malinformasi. Apa itu? Ini ini yang harus pemirsa tahu nih. Terutama ada satu poin yang kadang-kadang netizen tidak merasa bersalah dalam memposting. Padahal tahu-taunya itu justru berbahaya untuk si pengguna internet itu. Jadi yang pertama itu kan ada misinformasi ya. Kemudian disinformasi itu saya yakin peserta tahu lah. Nih malinformasi nih. Kurang. Malinformasi ini yang sering kita temu di media sosial. Itu ada orang yang suka posting KTP. KTP, terus identitas lainnya misalkan seperti SIM. Dipikirnya ya itu punya saya, suka-suka saya gitu. Betul. Contoh kasus yang lain ketika dia dapat dompet di jalan, karena dia niatnya baik kan, pengen cari pemilik dompet, terus dia foto deh, dia buka dompet, dia foto KTP-nya, terus dia posting. Ada yang kenal. Saya pernah punya pengalaman itu. Jangan seperti itu ya pemirsa, karena itu justru sangat berbahaya untuk pemilik KTP. Betul. Di dalam KTP itu kan ada alamat rumah, ada golongan darah, ya kan. Nah itu bisa saja orang-orang gunakan untuk kejahatan-kejahatan lainnya. Satu kasus lagi nih, ini masih berhubungan dengan malinformasi. Teman-teman kita ya mungkin, atau mungkin Esti pernah bikin seperti itu, pernah belanja online? Iya pasti. Itu kan bagian dari digitalisasi juga kan. Iya betul. Oke, dia beli atau dapat kirim, lalu dia posting deh tuh paketnya. Paketnya sudah sampai dengan selamat, diposting di Facebook, tapi dia tidak sadari bahwa di paket itu ada alamat rumah, ada nomor handphone. Oke, betul ya. Itu data pribadi yang tidak boleh di-share. Itu yang dimaksud dengan malinformasi ya. Itu yang dimaksud dengan malinformasi. Jadi dia melakukan tapi dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya merugikan dia. Dia memposting suatu kebenaran, tetapi merugikan orang lain. Iya. Nah, itu yang disebut dengan malinformasi. Dan yang sering sekali kita ketemu di media sosial. Iya. Terus ada orang-orang yang begini, Caca. Lah itu kan media sosial saya gitu. Ngapain juga mau diusin, padahal itu salah. Bisa ada kejahatan itu muncul karena kelalaian kita sendiri gitu. Betul. Nah, seperti yang tadi 4 pilar literasi digital itu kan salah satunya itu kan keamanan data. Ya. Nah, bagaimana kita mengamankan data pribadi kita, ya kan? Media sosial memang akun yang kita punya itu adalah milik kita. Betul. Tapi tidak semua tentang kita itu kan dipublikasi. Ya. Termasuk nama mama kandung. Iya. Nama mama kandung itu termasuk data pribadi. Kenapa? Karena nama itu kita gunakan untuk membuka rekening. Iya, betul. Nah, sekarang ini banyak sekali terjadi penipuan digital. Jadi jangan memberi peluang untuk kejahatan-kejahatan di dunia maya itu dia berkembang gitu. Nah, mulai sekarang kita sama-sama kerjasama untuk stop itulah. Seram ya. Seram. Saya pernah KTP-nya jatuh di Bandara Patimura. Terus di situ lihat kan alamatnya di mana, di foto orang warga saya sampai mereka yang ngasih tahu ke saya, KTP-mu yang ini ya. Dalam kejadian itu saya udah dapat KTP saya, cuman dia udah terlanjur tersebar kan. Iya. Syukur-syukur korban dari malinformasi. Syukur-syukur kalau misalkan tidak ada orang yang berniat. Iya. Ada juga kasus misalkan suka live di dalam rumah. Gitu kan. Dia kasih tunjuk pintu sebelah kirinya, sebelah mana. Iya kan vlog ya gitu. Pintu sebelah kanan. Itu kan sebenarnya kita memberi peluang untuk pencuri datang ke rumah. Ini loh, pintu sebelah kiri saya ada di sebelah sini, jendela kamar saya ada di sebelah sini.
Mereka tinggal tunggu momen aja, rumahnya sunyi kapan, kita mau pencuri nih. Iya, emang kita Raffi Ahmad yang satpamnya banyak. Iya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang harus tadi saya bilang saya janjikan mau saya tanya, rapid Waduh. fire question. Apa Jawabnya ini? harus cepat, ya kan? Nama penulis favorit? Tere. Terili. Iya. Lagu kesukaan? Banyak sih sudah. Oke. Pokoknya pop Indonesia. Aplikasi gadget yang paling sering diakses? Instagram. Oke. Berapa lama dalam sehari mengakses gawai? 10 jam mungkin ya. Yang pertama dilakukan kalau handphone hilang? Carilah. Oh iya, kirain nangis. Cari dong. Satu kata tentang perempuan. Perempuan itu mulia. Hal pertama yang dilakukan saat bangun tidur? Cek handphone. Weh, itu terlalu berliterasi. Menurut Caca, apa teknologi yang akan merubah dunia? Semuanya kali ya. Iya ya. Jadi bingung orangnya. Oke, jelaskan diri dalam 3 kata. Diri. Diri. Ingin maju, terus menulis dan istirahat. Hah? Istirahat. Oh iya, terlalu capek. Ya, maksudnya gini. Ini masih bisa. Iya, boleh dikit. Oke. Jiwa dan raga kita itu juga butuh spasi. Oke. Nah, dari ingar-bingar. Oke. Oke, silakan. Describe. Oke, satu kata tentang Kartini. Berani. Yang tadi ya, udah. Udah konsisten dong. Ya. Yang paling dirindukan dari momen lebaran ini? Bapak almarhum. Sama. Nah, jadi sedih. Oke, kirain ngobrol sama Esti di podcast Ruamiku. Terima kasih Caca Rusda untuk pesan-pesannya, untuk Oke. obrolan asik, sangat-sangat bermanfaat. Saya pikir untuk semua pemirsa TVRI Maluku dimanapun berada, dan semoga mereka bisa ambil hikmahnya. Jadi banyak pesan-pesan Amin, memang amin. yang sangat-sangat bisa dicontoh gitu. Oke, itu tadi, dan saya berharap memang Kartini akan selalu menjadi suri tauladan kita dalam literasi, Siap, literasi insyaallah. ya tentu saja. Kemudian semoga perempuan-perempuan Maluku semakin maju, Harus maju. ya, dan cakap digital Harus seperti cakap digital. Caca Rusda. Harus cakap digital. Dan semoga Caca Rusda diberikan kekuatan Amin. terus oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. untuk terus berkarya dan juga terus aktif di Mavindo ya. Amin, Dan amin. menggerakkan Mavindo lebih oke lagi. Oke. Oke, itu dulu, dan jangan lupa untuk selalu follow akun media sosial TVRI Maluku. Caca Rusda juga nanti kita follow Caca. Oh iya. Kita ada Harus. di YouTube, Ah, ah. Facebook, Instagram, semuanya kita juga punya. Caca Rusda juga punya banyak. TVRI Maluku ya. TVRI Ya, oke, Maluku. TVRI Maluku. Oke. Jangan lupa di follow ya. TVRI Jangan Maluku. lupa di follow. Dan akhir kata, saya Esti Ipaenim dan juga Caca Terus Dalikawa. mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.